Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida Azhara, absen 17. Saya Rizky Zahra, absen 23. Di sini kita akan menjelaskan tentang bagaimana penjelajahan Jepang menjajah Indonesia, juga alasan kita memilih berterima kasih kepada Jepang. Di sini saya akan menjelaskan penjelajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1992 sampai 1995 sering dianggap sebagai periorak yang penuh penderitaan. Namun dibalik kebrutalan dan ekspoliritasi yang terjadi, ada beberapa kebijakan Jepang yang secara tidak langsung memberikan dampak positif bagi Indonesia. Setelah itu, Jepang juga menghapus sistem pemerintahan kolonial Belanda dan menggantinya dengan struktur yang lebih terpusat. Jepang juga membentuk organisasi semi pemerintahan yang melibatkan orang Indonesia. Yang pertama, Organisasi Putra Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat Indonesia dan memobilisasi tenaga kerja. Yang kedua, ada Organisasi Chuo Sangkai, yaitu Dewan Penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh Indonesia yang memberikan pengalaman politik bagi pemimpin nasional. Kemudian Jepang juga membentuk organisasi militer dan semi-militer yang melatih rakyat Indonesia dalam hal strategis perang, kedisiplinan, dan organisasi. Yang pertama ada PETA, pembelahan tanah air, melatih ribuan pemuda Indonesia dalam tertreat militer yang nantinya menjadi cikal bakal Frontral Nasional Indonesia yang biasa disebut TNI. Yang kedua ada HEIRO, organisasi pembentukan tentara Jepang yang juga memberikan pengalaman militer bagi rakyat Indonesia. Jepang juga mengganti bahasa Belarida dengan bahasa Incho-Rachicha sebagai bahasa resmi. Selain itu, propaganda Jepang menekankan Banub Asia untuk Asia yang membangkitkan semangat nasionalisme rakyat di Indonesia. Iku semono teo. Setidaknya macam bisa positif. Kemudian ada dampak positif. Yang pertama munculnya rakatan liar bener. Ya kan? Soalnya lampu. Yang pertama ada dampak positif. Dampak positif yang pertama yaitu munculnya Tusadara Nasional. Propaganda Jepang memperkuat identitas nasional Indonesia dan membenarkan untuk merdeka. Yang kedua ada pelatihan militer. PETA dan HEIRO melatih ribuan pemuda yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam mempertahankan kemerdekaan. Yang ketiga ada penggunaan bahasa Indonesia. Kebijakan Jepang mempercepat penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keterlibatan dalam pemerintahan, organisasi seperti Cus Seragikai memberi pengalaman politik pemimpin Indonesia. Kemudian ada juga dampak negatifnya. Yang pertama, eksploitasi sumber daya. Jepang menguras sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan perang. Yang kedua, ada kerja paksa. Romusa, ribuan rakyat dikerja paksa dalam kondisi angkatan Bu. Langsung ngurus dulu, Bay. Harus itu kayak ya. Yang kedua ada kerja paksa atau yang biasa disebut dengan romusa. Ribuan rakyat dikerja paksa dalam kondisi buruk menyebabkan kematian. Yang ketiga ada krisis pangan dan ekonomi. Antara mengalami kelaparan akibat kebijakan ekonomi Jepang. Sementara itu, Jepang juga membubarkan organisasi buatan pundar dan memberi ruang bagi organisasi pribumi. Sprott yaitu PETA. PETA itu adalah pembera tanah air yang nantinya menjadi cikal bakal TNI.
Tuh, 2, 3. Pendudukan Jepang. Kemudian penduduk Jepang juga kemudian penduduk Jepang yang singkat berhasil mengakhiri lebih dari 200 tahun kekuasaan Belanda. Sekian Jepang Kalah dari Belanda, tidak ulang. Wah, jadi mulai. Betul, apa ya sih ya? Ya. Kemudian, penduduk Jepang yang singkat berhasil mengakhiri lebih dari 200 tahun kekuasaan Belanda. Sekian Jepang kalah Belanda tidak memiliki kebijakan kuat untuk kembali berkuasa. Setelah itu, Jepang juga memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer. Banyak pemimpin perjuangan kemerdekaan seperti Soeharto, Sudirman mendapatkan pengalaman dan pelatihan ini. Kenapa kita memilih Jepang menjajah di Indonesia? Karena melamah pengaruh kolonial Belanda, pendudukan Jepang yang singkat berhasil mengakhiri lebih dari 200 tahun. Wis tak wujo. Belum. Wis. Oh iya. Lah apa dia? Oh iya. Udah. Kenapa kita memilih berterima kasih kepada Jepang karena telah dijajah? Karena meningkatkan semangat nasionalisme. Jepang mengubarkan organisasi buatan bundar dan memberikan ruang. Ki wis diwaca ning kowe. Lah jare diulang. Udah kiye, sing kiye yang mau macane. Kiye sing 200 tahun. Lagi piye 200 tahun? Kiye sing 200 tahun kiye nyemau. Berarti kiye langsung kiye pendidikan militer. Kata ya. Wi ngarang cepet. Mengapa kita perlu berterima kasih kepada Jepang karena telah dijajah oleh Jepang? Jepang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer. Banyak pemimpinan perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno dan bukan wis diwaca nang kowe. Durung. Iki mah. Vivi. Oh my god. Astagfirullah. Iya. Wis diwaca. Wis Pak ora. Gila tuh. Mengapa kita berterima kasih kepada Jepang karena telah dijajah oleh Jepang? Jepang memberikan kesempatan bagi pribumi untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan militer. Banyak pemimpinan perjuangan kemerdekaan seperti Soekarno dan Sudirman mendapatkan pengalaman dan pelatihan ini. Lalu yang kedua adalah bahasa Indonesia jadi bahasa resmi. Kenapa? Karena Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia di berbagai sektor. Hal ini memperkuat identitas nasional dan mempercepat variatian bangsa. Jepang juga membantu proklamasi kemerdekaan. Setelah itu, Jepang juga membantu proklamasi kemerdekaan. Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, dan meskipun itu hanya strategis politik dan situasi setelah kekalahan Jepang, memungkinkan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 19 April tahun 1943, Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat yang melibatkan Soekarno-Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Mas Mansur. Setelah itu, pada tanggal 7 September 1945, Jepang terdesak dalam Perang Dunia II, menjanjikan kemerdekaan bagi warga Indonesia di masa depan. Pada 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Republik. Selanjutnya, pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indo BPUPKI.
Selanjutnya, pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Jepang semakin memikah dan menyatakan Jepang siap memberi kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dibantu oleh Jepang. Dan terima kasih, mohon maaf itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.